warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapus Waalaikumsalam. Parini. Saya dari kelompok 4. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mata kuliah farmakoterapi mengenai glaukoma. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Haura Najila Zahra, yang kedua ada Doni Alifadiar. Langsung saja dimulai presentasinya. Yang pertama mengenai glaukoma. Farmakoterapi glaukoma adalah penyakit oftalmologi yang ditandai dengan peningkatan tekanan intraokular atau TO, penurunan lapang pandang, dan peningkatan rasio cup dan atau disk pada saraf optikus berdasarkan sudut dan tekanannya. Glaukoma dibedakan menjadi glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, dan glaukoma dengan tekanan normal. Tujuan utama terapi glaukoma adalah mempertahankan fungsi penglihatan dan kualitas hidup pasien. Farmakoterapi glaukoma terus berkembang dengan diperkenalkannya inhibitor karbonik anhidrase, beta blocker, analog prostaglandin, dan agonis alfa yang memiliki efektivitas dan profil keamanan yang lebih baik. Epidemiologi dari glaukoma. Yang pertama, 2,2% prevalensi global. Glaukoma sudut terbuka memiliki prevalensi global sebesar 2,2%. Prevalensi di Indonesia setara dengan 4-5 orang per 1.000 penduduk. Kunjungan 2017 meningkat dari 65.774 pada tahun 2015. Di Indonesia, sebagian besar pasien glaukoma belum terdeteksi sehingga kebanyakan penderita baru terdiagnosis ketika kondisi penyakit sudah lanjut atau bahkan telah terjadi kebutaan. Total data dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta tahun 2005 sampai 2006 menunjukkan 51,4% pasien glaukoma primer sudut terbuka dan 41,4% pasien glaukoma primer sudut tertutup datang dalam kondisi sudah lanjut. Patofisiologi dari glaukoma. Yang pertama, apoptosis sel ganglion. Mekanisme utama penurunan fungsi penglihatan adalah apoptosis sel ganglion retina yang menyebabkan penipisan pada lapisan serat saraf dan lapisan retina. Yang kedua, ada kerusakan saraf optik. Peningkatan TIO dan faktor lain menyebabkan kerusakan saraf optik yang progresif. Gangguan aliran humor aqueous. Aqueous humor sebagian besar dialirkan di sudut bilik mata melalui trabekular meshwork dan sebagian melalui aliran uveoskleral. Yang terakhir ada peningkatan TIO. Keseimbangan antara aliran masuk dan keluar humus aqueous menentukan tekanan intraokular atau TIO. Selanjutnya dilanjutkan oleh Haura. Baik, terima kasih kepada Teh Eka Pusparini yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan presentasinya. Untuk selanjutnya ada tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala yang pertama adalah glaukoma sudut terbuka. Pada awal penyakit, pasien umumnya tidak menyadari adanya masalah penglihatan, perlahan-lahan kehilangan lapang pandangan tanpa kehilangan penglihatan sentral sampai proses penyakitnya parah. Kemudian ada glaukoma tekanan. Biasanya tidak bergejala dan memiliki intraokular kurang dari 21 mmHg pada pemeriksaan slit lamp. Terlihat perubahan pada disk optik seperti peningkatan rasio cup to disk. Kemudian glukoma sudut tertutup akut yang mana pasien datang dengan nyeri okular mendadak yang parah
kemerahan penglihatan kabur, sakit kepala, mual atau muntah, dan mungkin mengeluh melihat lingkaran cahaya. Selanjutnya, adalah pemeriksaan diagnosis glaukoma. Yang pertama adalah funduskopi diskus optikus, yang mana pemeriksaan utama glaukoma adalah funduskopi diskus optikus dan penapisan serabut saraf retinal. Perubahan glaukoma disebabkan oleh hilangnya jaringan di tepi neon retinal dan pembesaran optik nerve excavation. Kemudian selanjutnya adalah optical coherence tomografi, yang mana teknik ini dilakukan untuk pemeriksaan kuantitatif dari cakram optik dan pengukuran pelapisan saraf retinal dan tepi neurotinal dengan OCT. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang, yang mana pemeriksaan objektif seperti fotografi cakram optik dan pengukuran morfometrik sangat penting dilakukan untuk menilai proses penyakit dan perkembangannya. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan prinsip terapi. Yang pertama adalah mempertahankan fungsi utama dari terapi, kemudian menurunkan tekanan, yang mana faktor resiko yang dapat dikontrol, kemudian ada farmakoterapi efektif sebagai pilihan utama penanganan, kemudian adalah terapi laser dan alternatif jika obat tidak efektif. Pencegahan atau pengendalian faktor resiko, terutama pada peningkatan tekanan intraokular, adalah tujuan utama dalam manajemen glaukoma. Pemilihan obat dilakukan dengan melihat respon pengobatan terhadap penurunan TIO, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk kepatuhan pasien, penyakit mata, aspek biologi, faktor lingkungan, dan aspek genetik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Doni Alifadian. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Haura atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan klasifikasi obat anti glaukoma. Yang pertama ada dari topikal, ada dari golongan kolinergik, yaitu pilokarpin dan karbakol. Kemudian golongan agonis adrenergik, ada epinefrin dan brimonidin. Kemudian golongan penyakit beta, timolol dan betaxolol. Kemudian golongan analog prostaglandin, ada latanopros, dan yang terakhir dari golongan obat topikal ada golongan penghambat karbonik anhidras, yaitu dorzolamid. Dilanjutkan pada obat sistemik, yang pertama ada golongan penghambat karbonik anhidras, ada acetazolamid. Yang kedua dari golongan osmotik ada gliserin dan mannitol. Dan yang ketiga golongan obat-obat lain, forskolin dan AC inhibitor. Kemudian pengembangan terbaru ada dari golongan lipid hipotensif okular, kemudian neuroprotektif, dan yang terakhir neuroregeneratif. Mekanisme kerja obat anti glaukoma. Yang pertama, menurunkan produksi aquos. Beta blocker seperti timolol bekerja dengan menurunkan produksi cairan aquos di badan siliar. Penghambat karbonik anhidrase juga bekerja dengan mekanisme ini. Kemudian meningkatkan aliran trabekular. Obat kolinergik seperti pilokarpin meningkatkan aliran keluar cairan aquos melalui anyaman trabekula yang kontraksi otot siliar. Dan yang terakhir meningkatkan aliran oveoskleral. Analog prostaglandin seperti latanopros bekerja dengan meningkatkan aliran keluar uveoskleral melalui perantaraan matriks metaloproteinase dalam musculus ciliaris. Kesimpulannya, glaukoma adalah penyakit yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Pengendalian tekanan intraokular melalui farmakoterapi, baik topikal maupun sistemik, merupakan kunci utama dalam mencegah kerusakan saraf optik lebih lanjut.
Pemilihan obat harus mempertimbangkan efektivitas, efek samping, dan kepatuhan pasien. Pengembangan terapi baru yang bersifat neuroprotektif dan neuroregeneratif menjanjikan harapan baru bagi pasien glaukoma di masa depan. Kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pus, matiin.